Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sholli wa yassir amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita panjatkan pada malam hari ini. em, Kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka dengan semangat thalabul ilmi untuk bersilaturahim, untuk saling berbagi dalam rangka kebaikan, untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semoga walaupun dalam bentuk Zoom ini, Allah tetap menilai dan menjadikannya sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam tas salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga kita dipantaskan oleh Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Fajar, Ustadz Fujian Dompet Lava Hongkong, dan juga Ustadz Kang Badrus Salim yang jadi pembimbing kita untuk Lava pada malam hari ini. Alhamdulillah, juga teman-teman yang hadir di media Zoom dan juga yang mungkin menyimak di Facebook, live streaming Facebook Dompet Duafa Hongkong. Eh, Hari ini, malam ini kita akan mendengarkan tafsir surat Al-A'la ayat 14 dan 15 oleh guru kita, Kang Badrus Salim, terkait tema 3 indikator orang yang beruntung. Kalau istilahnya berdagang, kita selalu inginnya untung, untung, untung. Nah, ini, ini udah kiat-kiatnya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang beruntung? Nah, nggak ada orang yang mau rugi kan? Apa-apa mesti inginnya untung. Ada kalau dagang itu kalau bahasa Jawa ono batine, nah, gitu. Nah, ini beruntungnya dalam hal yang bagaimana ini nggak tahu, nanti kita coba simak nanti. Dalam hal apa keberuntungan 3 orang yang beruntung ini menurut eh, tafsir dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Nah, marilah kita sama-sama nanti simak dan diskusikan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita angkat memang pada malam ini bisa menambah wawasan kita mengenai ajaran Islam dan semakin menguatkan motivasi kita bagaimana kita juga bisa nanti termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Baik, sebelum kita memulai kajiannya, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Alhamdulillah na'budu rabbil wa alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Kang Badrus Salim. Nah, apa dong, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa alaihi yasluhu amrud dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Ashabal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para kiai, terlebih kepada Al-Ustaz Fajar Sofari Nugraha selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong. Di samping CM beliau juga Al-Ustaz. Dan bidangnya ini tafsir, maka kalau saya bukan bidangnya, tapi membaca. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati juga, Bos Wisata Bang Adi, yang senantiasa istiqomah juga dari tahun 2018 di IMA hingga sekarang. Dan seluruh hadirin hadirat yang hadir secara online maupun offline. Offline kita satu eh, kantor di Dompet Duafa. Hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum ajma'in, para sahabat Dompet Duafa Hongkong yang berbahagia, dan seluruh orang-orang yang mengikuti kajian ini di mana saja berada, semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala persembahan, baik itu puja maupun puji syukur, senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang telah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita yang tiada terhingga, yang salah satunya kita masih diberikan umur panjang. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa, bahwa hingga detik ini kita masih bisa bernafas, karena memang nafas kita itu ada keterangan ada di mana-mana ya. Kecuali nanti kalau sudah habis nafasnya, sudah kedatangan malaikat, ya, ada keterangan bahwa malaikat yang bertugas mengatur nafas itu akan datang dan menyampaikan salam, assalamualaikum, ana muwakkadun bi anfasika, aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus nafasmu. Qad talabtu fil ardi syarqan wa ghurban fama wajadtu nafsak, telah aku cari rizki nafasmu di belahan bumi barat dan timur, timur dan barat, tapi sudah tidak ada. Ini sudah dekat ajalnya. Tapi alhamdulillah hingga saat ini kita masih bernafas. Saya baru bisa memahami ketika ada teks dalam kitab Taqwaul Akhbar, kalau tidak salah itu keterangan kok malaikat yang bertugas ngurus nafas dicari di ujung timur dan barat. Oh iya, ternyata hari ini saya bernafas, rizki nafas saja itu adalah udara yang bergerak yang berada di KSWB Hong Kong. Oh iya, tidak di Indonesia, tidak di Kebumen. Pada suatu ketika ya bernafas juga di Timur Leste, bernafas juga di Filipina, bernafas juga di Amsterdam. Ternyata ya ujung. Dan alhamdulillah saat ini ya kita masih diberikan bisa bernafas dengan lega nih, Masya Allah. Alhamdulillah dibangunkan lagi, tadi sudah tidur sebentar udah Bang Adi. Ini merupakan karena yang sangat luar biasa. Sehingga Masya Allah saya begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pujiannya yang tiada terhingga dan akan senantiasa saya panjatkan selama hayat masih dikandung badan. Begitu pula masih diberikan rezeki makanan. Pun di dalam keterangan ketika malaikat yang bertugas mengurus makanan itu datang dan menyampaikan, keterangan juga sama, menyampaikan salam. Dalam keterangan itu menyampaikan salam. Assalamualaikum ana muwakkalun birizqika. Qad talabtu fil ardi syarqan
wa ghurban fama wajadtu luqmatan, aku telah mencari rizki makananmu. Yang berikutnya juga rizki minuman, ada 4 yang datang, ya, yang bertugas mengurus makanan dan minuman, dan juga ajal dan nafas 4 itu yang datang bergantian dan menyampaikan itu. Dan alhamdulillah tadi saya sudah makan malam pecel. Alhamdulillah. Nah, tapi sambelannya pedes saya sedikit. Alhamdulillah masih dikaruniai makan. Dan keterangannya juga aku cari rizki makananmu di ujung timur, ujung barat, di belahan bumi. Telah aku dapat tidak ada. Sehingga kemudian tiba saatnya. Oh ya memang iya, saat ini rizki saya di Hong Kong. Makan saya di Hong Kong ternyata di belahan bumi sini, tidak lagi di Kebumen. Ya, yang setiap hari Kebumen. Alhamdulillah, ini merupakan ungkapan pujian syukur uh, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua yang berada di Hong Kong khususnya masih diberikan, ya, umur panjang, uh, diberikan rizki dalam bentuk apapun, zuhir batin, kesehatan, kesempatan, dan juga taufik, pertolongan untuk dapat melakukan aktivitas kehidupan. Tanpa taufik, tanpa pertolongan, kita tidak dapat untuk dapat melaksanakan ketaatan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya untuk menyampaikan kajian berkaitan dengan 3 indikator keberuntungan menurut surat Al-A'la, ya, ayat ke-14 dan 15. Ya. Beruntung, kalau saya tadi mendengarkan keterangan daripada Profesor Dr. Quraish Shihab, ya. Beruntung itu apa namanya? Ya, memperoleh atau mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, itu Profesor Dr. Quraish Shihab, sekilas saya mendengarkan paparan beliau, ya, itu memperoleh atau mendapatkan apa yang diharapkan itu sudah beruntung, ya. Ya. Namun dalam keterangan lain, ya, beruntung yang dikandung maksud pada ayat tersebut, ya, adalah beruntung pada hari kiamat, ya. Yani terbebas daripada siksa akhirat. Jadi ada 2, kalau kita komparasikan, ya, bisa beruntung bahwa kita sekalian mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, begitu juga terbebas daripada siksa akhirat. Nah, di setiap hari Jumat ataupun hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di mana ada kesunahan membaca surat ini dan senantiasa kita baca ketika menjadi imam sholat Jumat, dan apabila kita menjadi makmum sholat Jumat pun imam banyak yang membaca suratan ini. Sehingga pada dasarnya saya yakin panjenengan semua itu sudah mempunyai banyak pengetahuan berkaitan dengan hal ini. Saya hanya mempunyai sedikit pengetahuan yang mungkin ada 1-2 hal yang mungkin belum diketahui, meskipun saya yakin sudah ada banyak pengetahuan berkaitan dengan hal ini karena sudah dikaji di berbagai tempat dan sepanjang tahun sepertinya dikaji lah. Namun tidak ada salahnya, karena memang materi kajian ataupun dakwah itu ya sesuatu yang diulang-ulang. Ada kalanya sesuatu yang diulang-ulang, ada kalanya dalam rangka mengingatkan kembali
Ada kalanya bagi orang yang belum tahu yang memberikan pengetahuan dan seterusnya. Karena konsumsi di sini juga secara umum juga kepada sahabat PMI, sahabat-sahabat dompet mu'afa, sehingga ya tidak ada salahnya nanti saya menyampaikan mungkin kajian yang lebih ya yang lebih apa ya yang lebih mungkin mudah diterima lah kalau kepada panjenengan-panjenengan semua aktivis IMA, Balai Ustadz Fajar ini, Ustadz Ghazali apalagi sudah tidak lagi apa namanya perlu menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama ada ayat. Qad aflaha man tazakka, ya. Qad aflaha, kalau dalam bahasa pesantrennya dulu ya qad aflaha, teman-teman wis bejo. Sopo man wong Sulaiman zakat sopo wong. Sungguh beruntung. Wah, siapa orang yang beruntung itu? Man, seseorang. Orang yang bagaimana? Yang tazakka. Tazakka itu saya mencoba menelisik. Ada beberapa keterangan. Ada dari apa, tafsir Al-Mawardi, ya, bahwa tazakka, ya, itu maknanya ada man tatahhara minasyirki bil iman. Menurut Ibnu Abbas, ya, dan ini Imam Al-Mawardi mengambil keterangan Ibnu Abbas bahwa sungguh beruntung orang yang tazakka. Tazakka di sini adalah yang mensucikan diri dari kesyirikan bil iman, dengan iman. Mungkin dalam konteks dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman dahulu ketika masuk Islam, dialah orang yang dia salah satu orang yang beruntung. Kalau karena memang ketika masuk Islam, ya, uh, segala apa yang pernah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang sebelumnya adalah uh, bersih, kayak dan humus, bagaimana bayi yang baru dilahirkan dari ibundanya. Maka saya juga merasa bahagia ketika tahun 2023 setelah sholat Id di KBRI Paramaribo di Suriname, di South Amerika, itu ternyata ada seorang dari etnis Kreol kalau tidak salah, ya. Namanya Seleng Danavan. Datang kemudian, Ustadz, ini ada saudara kita yang ingin menjadi Muslim. Orangnya tinggi. Oh, saya tanyakan, Mr. Seleng, ya, is there someone compel you to be a Muslim? No, ya. Tiba-tiba entah dari mana ya datang untuk minta diislamkan. Katanya tidak ada yang bangsa. Baru kita tuntun, ya, oke, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Yang tadinya agamanya ya istilahnya non muslim. Ya, ya. Karena di Suriname itu ada 25% etnis dari Hindustan, 14% itu Kreol Afrika, dan Jawa alias Indonesia itu 14% dari 700.000 penduduknya. Sedikit. Cuma saya merasa bahagia itu. Ya Allah mensyahadatkan satu orang itu. Nah itu mantap haram minasyirki bil iman, dengan iman itu. Nah ini adalah orang yang zakka. Artinya kalau menurut kita satu indikator sudah kita dapatkan. Kita orang yang beriman. Meskipun beriman dari keturunan pertama. Okay. Karena ayah kita alhamdulillah, keluarga kita mukmin, ya alhamdulillah, kemudian kita menjadi orang yang beriman. Kemudian Al-Mawardi juga menyebutkan riwayat dari Ahsan war Rabi', ya. Nah, mangkana, nah, solihu amalihi zakiyan, saya sempat menulis ini, ya. Yaitu adalah orang yang apa, amalnya itu suci, ya. Ada juga yang menyebutkan apa,
an zakatil anwal, ya, yang menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat. Orang yang beruntung adalah yang zakat. Nah, ketika saya membuka kitab Durratun Nasihin, meskipun dalam uh, kalangan pesantren diketahui bahwa sebagian besar adalah riwayat-riwayat yang mungkin tidak sahih, tapi ada beberapa yang sahih. Tapi setelah saya telisik, keterangannya adalah bersumber daripada tafsir-tafsir yang sudah ada. Sehingga ketika saya membaca, mengkomparasikan ada nih, man tatahharu minal kufri wal maksiyah. Tadi saya juga membaca ada keterangan yang sama dari beberapa keterangan-keterangan. Ya, orang yang beruntung di akhirat nanti, ya, adalah orang yang mensucikan diri dari kekufuran dengan iman, ya, satu, ya. Atau takassaru minat taqwa, dia memperbanyak ketakwaan. Minaz zakah yang antaranya, kalau tidak salah min bimakna ba'd, ya Ustaz Fajar nanti itu adalah yang salah satu adalah zakat. Ya. Memang kalau kita runut, ya, mana zakat itu juga suci. Ya. Lah kemudian dirunut lagi ayat haruli sholah ataupun yang mensucikan sholat. Dari berbagai keterangan-keterangan itu saya sedikit mengambil kesimpulan sendiri dulu, ya, mengambil kesimpulan dari beberapa keterangan-keterangan yang ada itu. Berarti kalau dirunut dari kata mensucikan, ada mensucikan cara apa namanya dalam toharoh sebelum sholat itu juga harus suci. Ada syartun min syuruti sholat. Satu di antara syarat sholat adalah toharoh suci. Dan di sini pun ayat toharoh li sholat atau mensucikan dalam rangka melaksanakan sholat. Ya. Sehingga dirunut yang mensucikan berarti mensucikan diri mulai dari sebelum sholat berarti wudhu, sebelum wudhu dan juga harus mandi, mensucikan diri dari hadas besar, dari hadas kecil dengan berwudhu. Kemudian sebelum itu harus bahasanya cebok dan seterusnya. Itu juga berkaitannya dengan kesucian. Meskipun suci itu tidak selamanya apa ya bersih lah, kalau saya bisa kalau boleh saya mengatakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena darah itu najis, seni itu najis, kemudian BAB juga najis. Tapi najisnya itu adalah setelah keluar. Kalau keluar dari sini, dari tubuh kita, najis. Kalau kita seni, mengeluarkan najis. BAB demikian. Tapi sekarang kita dalam kondisi sekarang saja sudah berwudu, tetap darah masih ada di dalam tubuh kita. Air seni tentu masih ada di dalam. BAB juga demikian. Ya. Tetapi secara hukum fikih, ketika dia sudah membersihkan, dia sudah istinja, kemudian yang hadas besar, sudah mandi, dia suci. Kemudian mau sholat, berwudu, ya dia telah dalam suci. Berarti di antara orang yang beruntung itu adalah yang aflah, yang tazakka. Ini indikator yang pertama. Membersihkan dari hadas kecil dan besar, kemudian membersihkan, ya, kalau sudah mandi juga bersih, ya, dan juga membersihkan yang lain, misalkan dari zakat, dalam setahun pun kita harus membersihkan badan kita dengan apa? Zakatul fitri. Nah, ini karena dekat dengan hari raya Idul Fitri yang baru saja, agar supaya sambung kemarin silaturahim, saya juga mengaitkan itu sehingga jiwa kita, badan kita harus disucikan dengan zakatul fitri di penghujung bulan Ramadan
hingga sebelum sholat Id. Sehingga belum suci ketika belum dikeluarkan zakatnya. Berarti itu berkaitan dengan mensucikan. Begitu pula harta benda kita juga perlu disakati, perlu disucikan. Kemudian ada tazkiyatun nafsi, juga membersihkan hati dan seterusnya. Ya. Meskipun saya secara pribadi belum dapat melaksanakan semuanya tentunya. Nah, tetapi ini karena ini kajian, ya saya mencoba untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam kajian yang lebih jauh, Ustaz Pangadi, ya, Imam Al-Ghazali berkaitan dengan yang mensucikan diri dari wudhu itu sendiri, itu bukan serta-merta membersihkan badan. Bukan serta-merta membersihkan badan. Akan tetapi juga membersihkan daripada dosa-dosa. Dalam bab wudhu itu, Imam Al-Ghazali menyampaikan keterangan bahwa ada hadis Rasulullah, ya, man dzakarallaha 'inda wudhu'ihi, di dalam bab fi fadlil wudhu, ya, barang siapa yang berzikir kepada Allah ketika wudhunya, tahharallahu jasadahu kullah, maka Allah mensucikan seluruh jasadnya. Nah, ada yang wudhu memang yang ngalap cukup bahasa Jawanya, ya hanya melaksanakan ketentuan syariat rukun wudhu yang 6, ya, niat membasuh muka, niat dengan membasuh muka dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau hanya itu, malam yadzukurillah, ketika berwudhu tidak berzikir kepada Allah meskipun sudah niat, itu hanya apa? Lam yutahhiru minhu illa ma'asobal ma. Hanya badannya saja yang terkena air, itulah yang disucikan oleh Allah. Tapi ketika berwudhu itu apa, mengingat Allah, ya. Kemudian apa? Idza tawaddu al-'abdul muslim fatamat madu kharajatil khotoya min fihi. Ya. Apabila seorang hamba berwudu, kumur-kumur, maka keluarlah kotoran-kotoran dari mulutnya. Nah, ini dalam kajian yang lebih jauh, artinya kesalahan-kesalahan itu rontok bahasanya. Bahkan Gus Baha menyampaikan, kalau tidak salah, ada orang-orang tertentu yang diberikan kasyaf oleh Allah dapat melihat bagaimana rontok-rontok kotoran-kotoran ketika orang itu berwudu. Itu kalau tidak salah Gus Baha menyampaikan demikian, ya. Dan Profesor Dr. Kuresyep menyampaikan seperti Gus Baha ini adalah yang apa namanya punya status standarisasi untuk menafsirkan. Ya, kalau kita kan saya menukil. Kalau beliau sudah bisa menafsirkan sendiri, karena kepakaran ilmunya. Dan di sini saya tidak menyampaikan kajian tafsirnya secara lebih jauh, tapi saya intisari dari beberapa kitab yang saya baca. Sehingga orang yang beruntung itu adalah yang tazakka. Ya. Kalau Al-Mawardi ini kajiannya lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi. Kemudian yang berikutnya, indikator yang kedua, orang yang beruntung, jadi yang mendapatkan apa yang diharapkan ataupun mendapatkan apa, terbebas dari siksa di akhirat, adalah wadzakarosma rabbihi. Ya, berzikir berarti mengingat-ingat asma Allah. Zikir dzakara yadzkuru itu ya bisa, kalau tidak salah nanti mohon Ustaz Fajar menerangkan lebih jauh. Ya bisa menyebut, bisa mengingat, ya. Berarti kalau digabungkan, ya kita senantiasa menyebut asma Allah dan juga mengingat asma Allah, ya.
Nah, ini biqalbihi wa lisanihi dalam keterangan. Dengan hatinya maupun lesannya. Nah, di sini ada keterangan demikian biqalbihi dengan hatinya wa lisanihi lan kelawan lesane coro Jawa. Mengingat-ingat asma Allah ya, dengan hatinya maupun dengan lesannya. Nah, kalau terus dikaitkan tadi ketika wudhu, ya Imam Al-Ghazali, kan Imam Ghazali sangat sangat jauh di dalam kajiannya dalam bab wudhu itu tadi. Bahkan eh, di awal indikator orang yang beruntung adalah tazakka yang mensucikan, gitu ya. Di mana mensucikan itu termasuk ada keterangan yakni mensucikan diri dalam sholat yang bermakna adalah ada wudhunya dan seterusnya. Nah, dikaitkan dengan berzikir tadi, wudhu yang disertai dengan zikir, maka Imam Al-Ghazali itu ada menyertakan doa seperti Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh ketika membasuh muka. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari di mana wajah-wajah itu putih. Nah, ketika seorang mutawaddi berwudu itu berzikir ya kepada Allah, mengingat Allah, di situ khorojatil khotoya, maka kesalahan-kesalahan keluarlah dari fih, itu dari mulutnya, berarti ketika madmadah ya, kumur-kumur, termasuk juga ya khorojatil khotoya min anfihi, maka keluarlah apa kotoran-kotoran apa al khotoya kan, kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Kalau dari mulut mungkin eh, kita sekalian pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, pernah melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, pernah mengatakan kata-kata yang mencemooh, yang merendahkan orang lain, pernah memakan hal yang bisa jadi itu kemudian lah ketika wudhu itu diantara adalah salah satu kemudian menjadi bersih gitu. Nah, ya, maka ya agar supaya apa ini menyampaikan ini agar supaya para sahabat PMI Hong Kong ya yang selama ini yang sudah melaksanakan agar lebih dihayati lagi ketika wudhu, tidak serta-merta lagi hanya sekedar membasuh anggota tubuh dengan niat ya wudhu sudah, bukan hanya itu lagi, tapi ketika wudhu ya maka kalau di Indonesia ada beberapa tempat wudhu yang memang dibuat tempat duduk dan seterusnya. Ketika di sana Suriname pun demikian, tempat wudhu, tempat duduk, dan tempatnya itu nyaman dan enak. Ternyata saya baru merasakan iya ya dengan ada tempat duduknya ketika berwudhu, dan di Masjid Ammar itu juga demikian. Sehingga bisa merasakan apa ya sensasi ketika wudhu, ketika juga dapat apa sambil membaca ketika tangannya Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah aku catatan buku dengan tangan kananku ini. Jadi ya, setelah membaca kitab ini saya mencoba apa senantiasa berusaha untuk mengingat Allah ketika wudhu. Wudhunya tidak cepat-cepat, tidak uh, ketika membasuh juga sungguh-sungguh sambil ya Allah ya, semoga kotoran-kotoran dari tangan ini yang mungkin pernah berbuat dolim, berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya itu rontok kayak bersih. Dikaitkan tadi dengan autapuh harulis sholah. Orang yang beruntung adalah yang mensucikan diri juga ketika akan melakukan sholat. Dan yang berikutnya ada makna yuwahih apa? Ayyastaghfiruh wa yatubu ilaih. Berzikir menyebut-nyebut asma Tuhannya, ada keterangan yang salah satunya itu adalah juga memohon ampun dan bertobat kepadanya. Sehingga ada permohonan maaf kita kepada Allah yang harus diucapkan dengan lisan, yaitu dengan istighfar. Ada juga yang automatically
dalam pengamatan saya, sehingga saya apa mengatakan dalam bahasa muja itu otomatis, automatically, dengan berwudu tadi yang sambil mengingat Allah, ya, bahkan menyebut nama Allah di tempat wudu yang bersih, maka kemudian sambil berzikir, ya. Nah, ketika itu automatically, secara otomatis rontok, karena keterangan Imam Al-Ghazali yang menukil hadis Rasulullah itu khurujat, keluar secara otomatis, ya. Ya. Nah, ini berarti sama saja kita dengan memohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian ayyadhkurahu biqalbihi, ini sama dengan keterangan tadi, yakni mengingat Allah dengan hatinya, tapi di situ ada inda sholatihi. Ada keterangan yang lain ketika sholatnya. Ketika sholat juga mengingat asma Allah. Artinya ketika melakukan sholat juga hatinya ya hudur mengingat Allah. Ditambah lagi ketika dapat mengetahui apa yang dibaca dan juga dapat menghayati isi daripada bacaan yang kita baca. Fayakhufu iqabahu wa yarju thawabahu. Kemudian di samping mengingat di dalam hati, ya, juga merasa takut atas siksanya dan mengharapkan pahalanya. Nah, ini juga penting, ya. Penting saya sampaikan karena ada keterangan orang bahasa Jawanya itu gembeleng. Gembeleng itu apa ya dalam bahasa Indonesia ya? Semugih merasa cukup, merasa kaya ketika tidak memperbanyak permohonan ridho dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Dan juga mohon perlindungan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Dan memohon perlindungan atas murka dan siksa Allah. Ini diperintahkan untuk memperbanyak pada bulan Ramadan khususnya. Ini saya temukan di bab di Ramadan untuk memperbanyak 4 hal, yang 2 hal itu diantaranya adalah kalau 4 hal itu yang pertama syahadat, kedua istighfar, mohon ampun, ketiga adalah memohon perlindungan, memohon ridho dan surganya, dan memohon perlindungan atas murka dan juga siksanya. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sini, ini juga ada keterangan di sini, ya. Dalam Al-Mawardi itu, ayyadhkurahu biqalbi 'inda sholatihi fayakhafu 'iqabahu wa yarju thawabahu. Makna daripada wa dzakara asma rabbih juga di sini ada apa? Ayyaftaha kulla suratin bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca setiap surat dengan baca basmalah, ya. Itu juga termasuk wa dzakara asma rabbih. Ini yang dibaca, ya. Kemudian indikator yang ketiga adalah fasolla. Iya. Fasolla, maka yang melaksanakan. Iya. Nah, tidak bosan-bosannya juga saya kepada para sahabat PMI yang berada di Hong Kong, marilah kita bersama-sama jaga betul sholat ini. Dari beberapa kasus yang saya terima dari beberapa pertanyaan-pertanyaan para jamaah itu, ya seputar bekerja di mana banyak yang tidak mempunyai waktu untuk bekerja. Sehingga kemudian saya menyampaikan ketika ada satu orang, kasusnya adalah orang baru bekerja, ya, baru bekerja, yang klausul kontraknya tidak tahu karena berbahasa Mandarin. Mungkin agennya di sana tidak menerangkan ataupun
sudah diterangkan, tapi karena bahasanya bukan bahasa Indonesia sehingga kurang begitu jelas. Datang ke sini setelah bekerja, ternyata tidak boleh melakukan sholat dan seterusnya. Sehingga tidak pernah melakukan sholat, kecuali nanti setelah mau istirahat, mau sholat. Iya. Nah, ada juga yang sudah lama. Kalau masih baru, mungkin bahasa mudahnya karena keterpaksaannya di rumah tidak ada pekerjaan yang lain karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk nafkah keluarga dan sebagainya. Sehingga kemudian tanggungan ijazahnya, surat nikah dan seterusnya sudah ada di agent, ya, dan masih ditahan di sana, nanti potong gaji dan seterusnya, ya. Tiba-tiba pekerjaan yang didapati di sini ruang gerak untuk melaksanakan sholat sangat terbatas sehingga harus misalkan sholatnya. Nah itu bahasanya itu masih dimaklumi bahasa. Meskipun bagaimanapun ya tidak boleh untuk tidak melakukan sholat. Ya, iya. Tapi mengingat menimbang dan seterusnya ya saya sampaikan mohon ampun kepada Allah. Kalau sudah tidak ada yang lain berusahalah melakukan sholat, ya karena itu merupakan kewajiban ya. Meskipun dikodok semuanya ataupun setelah isya berarti subuh, zuhur, asar, maghribnya itu ada yang dikodok dan seterusnya ya silahkan mengadu kepada Allah. Tapi bagi yang lama itu bukan terpaksa lagi. Di rumah sudah mempunyai sawah, tabungan sudah ada, sudah 10 tahun di sini kok masih memilih pekerjaan itu sementara karena bahaya gajinya lebih besar, majikannya baik dan seterusnya, hanya tidak boleh sholat dan seterusnya. Ya. Kok masih dipilih? Saya sampaikan itu bukan terpaksa lagi, ya dan seterusnya. Hmm. Nah, maka kebalikannya ketika misalkan bagi sahabat PMI yang sudah lama dan masih nekat dan demikian ya, ya. Kalau tadi adalah orang yang beruntung, cara Abang Adi nanti naudzubillah min dzalik jadi orang yang buntung gitu. Abang Adi. Iya. Seandainya misalkan demikian. Maka mari ya saling mengingatkan lah. Saya tahu bagaimana masyarakat kesulitan-kesulitan yang ada di sini. Tapi setakat ini masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Hanya beberapa pertanyaan di majelis itu yang masih demikian. Masih masih banyak yang ya tidak boleh sholat ini, tidak boleh sholat ini, tidak boleh sholat ini. Di hari ini tidak bisa, yang dua sholat ini, yang ini bisa, tapi maghrib tidak bisa karena harus masak dan melayani majikan dan seterusnya. Maka jawaban saya menyampaikan, Anda bukan lagi orang yang terpaksa di sini kerjanya, sudah lama, sudah dapat memilih, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Fasol, fasollah, ya. Bismillah. Di situ adalah memang as-shalawatul khams. Menurut Ibnu Abbas adalah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ada juga yang menyebutkan juga fasolla itu adalah sholat Id. Jadi makna sholat di situ ada salah satu aqwil, ada 3 kaul yang saya baca di kitab Al-Mawardi itu. Yang pertama adalah yang melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua sholat Id berkaitan dengan tadi sudah puasa Ramadan, ya zakat juga ada zakat fitri, ada zakat mal dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan ada Idul Fitri dengan sholat Idul Fitri itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada wa ayatullah bisolatin, ya dengan sholat ba'da zakatin, melaksanakan sholat setelah zakat. Nah sehingga dalam kajian sholat pun berkali-kali saya sampaikan, karena begitu agungnya merupakan tiang agama as-sholatu ibaduddin. Maaf ini kajian untuk khalayak ramai ya Bang Adi. Sudah tahu semuanya sholat adalah tiang agama. Tapi ada beberapa yang memang. Maka jangankan sholatnya, dirunut dari menuju sholat. Ya. Menuju sholat saja.
Langkah yang paling dicintai Allah, ya, di dalam Tanbihul Ghafilin kalau tidak salah itu disebutkan bahwa nama khoto abdun khutwataini ahabbu ilallah, ada dua langkah, ya. Tidaklah seorang hamba itu menempuh, ya, langkah, menempuh perjalanan tentunya yang paling dicintai Allah, yang lebih dicintai Allah min khutwatin ila sholatil mafruḍah. Yang satu adalah langkah menuju sholat fardu. Yang kedua ila dzirahim. Yang kedua adalah silaturahim. Langkahnya saja adalah langkah yang paling dicintai Allah. Maka Ustaz Ghazali selalu ke Masjid Ammar itu. Rajin banget, Prof. Prof itu juga sering mana. Hanya saya dan Ustadz Abang Adi ini, karena di kantor Dompet Duafa itu ada musola, agar supaya ini istiqomah. Nah, dengan inisiatif niat itu, maka saya lebih sering di sini. Sebenarnya saya lebih suka itu di sana. Tapi ibarat di sebuah kampung sudah dibuat musola, di sana ada masjid yang jauh, karena kewajiban adanya menghidupkan itu, maka ya di situ. Nah, maka sebenarnya saya ingin tiap pagi bersama apa Ustadz Ghazali lah. Ustadz Ghazali kan biasa muadzin di sana, biasa jauh loh. Ini teladan betul bagi saya Ustadz Ghazali. Dari dulu 2018 ingat saya sehingga sekarang melakukan perjalanan ke masjid. Dari perjalanannya saja kalau kita kaji lebih jauh. Di dalam tafsir Yasin itu apa? Ala adullukum ala amalin yamhullu bil khotoya. Maukah aku tunjukkan, ada yang adullukum, ada yang ukhbirukum kalau tidak salah. Sahabat Nabi suatu ketika, ya. Ini sudah berapa? Sudah cukup lama ya, tapi sudah 3 indikator ini. Oke, tambahkan sedikit lagi biar ya lah diskusinya karena nanti sudah malam ini sudah paham semuanya ya. Sudah Tanggung Ustadz lengkapin. tidak perlu diskusi lagi supaya nanti selesai terus bisa istirahat apa ngadi. Tapi melengkapi bagi sahabat-sahabat PMI yang lain yang nanti akan menyimak ini agar supaya apa namanya terdetik dalam hatinya. Sahabat-sahabat shelter juga lebih semangat lagi datang ke sini, dari shelter ke sini, ya. Ketika Banu Salamah itu adalah keluarga dari Salamah, sahabat Ansor di Medina. Setelah Masjid Nabawi kalau tidak salah baru dibangun. Mereka bertempat tinggal yang jauh. Anna qabilatan minal Ansor, sambil mengingat-ingat saya nih di tafsir Yasin. Syaku bu'da manazilihim ilal masjid. Keluarga Banu Salamah itu mengadu kepada Nabi karena rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Sementara Nabi mengajarkan untuk sholat jamaah. Iya. Bahkan kalau tidak salah, setidaknya wajib hukumnya, walaupun wajib kifayah ya bahasanya. Sehingga setelah tahu bahwa apa namanya Nabi memerintahkan untuk sholat jamaah sementara rumahnya jauh, maka ingin membangun rumah yang dekat dari situ. Tentunya ini kan memberatkan. Maka kemudian turun ayat Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat apa-apa yang terdahulu dari bekas-bekas mereka. Lah khutwal di situ saya baca keterangan salah satu tafsirnya, qala ba'dul mufassirin. Sebagian ahli tafsir ada yang apa menjelaskan bahwa khutbah di situ memang sungguh langkah kaki, dan kami catat ya langkah-langkah kaki menuju masjid. Ai khutuwatuhum ilal masjid, maksudnya adalah langkah-langkah kaki mereka menuju masjid itu sungguh-sungguh dicatat tidak hilang. Sehingga kemudian Nabi menyampaikan ala ukhbirukum ketika mengadu tersebut, karena Islam adalah the way of life, ya, way of life, jalan jalan hidup. Sehingga
Al-Quran diturunkan secara terperinci sesuai dengan kebutuhan. Ada kasuistik, ada jawaban. Turun ayat sebagai jawaban solusi. Ada masalah, ada pertanyaan, kemudian turun ayat sebagai jawaban. Sebagai solution. Dan Nabi juga memberikan solusi. Sehingga, ala ukhbirukum bi'amalin yamhullahu bil khotoya wa turfa'u lahu bihid darajat. Wahai para sahabat, bahasa mudahnya, maukah aku tunjukkan kepadamu amalan yang dengan amalan itu dosa-dosa kalian dihapus. Dihapus ya, dihapus, di-delete saya begitu. Dan dengan amalan itu terangkat derajatnya. Mau Nabi isbal, kemudian dijawab, mau. Nabi meneruskan isbalul wudhu, menyempurnakan wudhu alal makarih. Karena kondisi musim di Arab pada kalanya dingin sekali, panas sekali. Nah, ketika dingin sekalipun tetap ketika sholat ya melakukan wudhu, menyempurnakan. Tidak hanya rukun-rukunnya saja, tetapi dengan kesunahan-kesunahannya. Dan ini disampaikan dapat menghapus kesalahan-kesalahan orang yang berwudhu, ya, dan juga mengangkat derajat. Maka ketika membaca keterangan Imam Al-Ghazali berkait dengan kedalaman syariat wudhu dari sisi syariatnya bahwa dapat mengeluarkan dosa-dosa yang dari mulutnya, dari hidungnya, dari tangan, dari kaki, dan seterusnya. Ya pantas saja. Oh, di situ kemudian ada tafsir mengatakan sungguh beruntung, sungguh ada huruf qad itu litaukid. Sungguh ya telah beruntung. Siapa? Orang yang tazakka, mensucikan diri itu tadi. Salah satunya adalah dengan wudhu. Yang kedua, meneruskan solusi Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ansor dari Banu Salamah itu. Kemudian wa kasratul khutu atau kasratul khutwat, karena khutwatun itu langkah. Jamaknya bisa khutu, bisa khutwat. Banyaknya langkah menuju masjid. Berapa langkah kita? Maka saya niati ketika dari rumah ditugaskan ke Hong Kong, terselip ya Allah, bismillah, saya ingin melangkah kaki untuk sholat di Hong Kong. Ya. Supaya perjalanan ini ya dari Hong Kong menuju dari rumah ke sini itu adalah langkah menuju masjid. Ya. Walaupun naik kendaraan lah mau berjalan ke Hong Kong bagaimana ini. Iya, tapi mudah-mudahan malaikat itu malaikat itu mudah untuk menghitung lah. Sekarang menghitung jarak tempuh juga ternyata dapat diketahui berat ya, hanya dengan timbangan yang bukan lagi timbangan dacin, tetapi timbangan yang rut diketahui. Ya mudah-mudahan naik pesawat ya itu merupakan langkah-langkah yang terhitung sebagai kasratul khutu, banyaknya langkah menuju masjidnya. Nah, di antara orang yang beruntung adalah apa namanya? Yang melakukan sholat. Nah, sholat kalau kita kaji dari runtut sebelum-sebelum itu memang patut ini menjadi tiang agama. Dari wudhunya sudah, dari langkah kakinya adalah langkah kaki ya yang paling dicintai Allah. Ya, menuju sholat waktu. Kemudian menuju masjidnya ya untuk sholat adalah langkah yang dapat menjadikan dihapusnya dosa-dosa orang tersebut dan juga diangkat wa turfa'u lahu ad-darajat dan diangkat derajatnya. Ya, ya mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan beruntung di dunia dan akhirat yang dapat tazakka, mensucikan diri kita. Ya, baik itu mensucikan dari hadas kecil, hadas besar, bagaimana kita ceboknya, bagaimana ya meskipun di Hong Kong kita tahu ya bagaimana kita mencoba untuk senantiasa toharoh karena ada keterangan di dalam kubur akan disiksa. Siksanya itu bukan karena melakukan dosa-dosa yang lain, tetapi karena ia tidak
bersucinya tidak benar, mungkin tidak cewek dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka dari itu, mari kita bersama-sama berusaha dan berupaya. Khususnya diri pribadi saya, mari kita mensucikan diri dengan senantiasa berwudu dan seterusnya. Lebih sebelum itu, sebelum wudu, dari cebok dan seterusnya. Begitu pula mensucikan hati kita. Mensucikan saling maaf, memaafkan, berupaya untuk husnuzon dan seterusnya, berbaik sangka dan seterusnya, untuk tazkiyatun nafsi, mensucikan hati kita supaya makin jernih, dan juga mensucikan harta benda kita dengan tazkiyah, karena salah satu indikator dai dompet duafa yang sebagai duta dai adalah dakwah zisfah, sehingga tidak lepas ketika menyampaikan ini Abang Adi, ada ya yang ada masuk di dalamnya adalah dakwah zisfah gitu Abang Adi, sehingga mengapa saya menyampaikan ini juga, sehingga karena ada pesan ya juga bagaimana ya, silakan di mana saja, tidak harus doa duafa kepada sahabat-sahabat PMI dimanapun, melalui lazismu ataupun secara pribadi individual dan seterusnya, dan semoga. Nah, ya. Begitu pula di samping tazakka, kita juga senantiasa wadzakaros marubbihi, senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu dengan lesan maupun dengan hati. Lebih luas lagi adalah ketika orang bepergian ke pantai misalkan, kita ya healing. Kalau PMI Hongkong, volunteer Hongkong, apalagi wisata Bang Adi tentu berbeda. Dan semua orang akan mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya laut yang biru yang indah itu. Bagi sepasang kekasih tentunya dia akan mengatakan, betapa cintaku padamu sedalam laut biru. Karena dia sedang kasmaran, Abang Adi. Sehingga ketika melihat laut itu, bagi anak kecil, ya Allah, terlintas dalam hatinya, wah mandi. Wah ya, asik sekali bermain pasir. Bagi para pedagang nih, peluang bisnis nih, jualan cendol nih asik. Panas-panas, kalau di pantai tempat saya itu mendoan sama pecel laris banget di tapi sini. Tapi bagi orang tertentu yang pertama bukan itu. Ketika melihat langsung, ya, dia adalah membaca ayat-ayat kauniyah. Subhanallah. Yang terlintas adalah zikir. Keluarlah kata-kata subhanallah. Ataupun untian pujian kepada Tuhan yang begitu indahnya alam ciptaan Allah. Artinya berzikir. Artinya kontak dengan Allah. Karena annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah berhubungan dengan hambanya itu melalui kolbunya, hatinya. Maka ketika hati kita mengingat Allah, nah kita berkomunikasi dengan Allah. Dan ini termasuk indikator orang yang beruntung. Dan yang terakhir adalah fasolah. Senantiasa ya kita menjaga sholat kita sekalian dimanapun maupun kapanpun. Jangan sampai ditinggalkan pada sahabat TMI yang sudah terlanjur, ya misalkan kontrak, selesaikan kontraknya. Kalau masih tidak diperkenan untuk sholat, ya berupaya mencari majikan yang lain. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Ini saya sampaikan khusus bagi beberapa yang menyampaikan, saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa ini, dan seterusnya. Bukan terpaksa lagi panjenengan. Ada yang 12 tahun, 10 tahun, sudah punya tabungan, sudah punya dan seterusnya. Kok masih? Nah, saya sudah menyampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sungguh beruntung di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanyalah milik Allah. Banyak kekurangan kesalahan itu tentunya dari kekurangan diri pribadi saya. Maka saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wal minkum hidana syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wabarakatuh. Siapnya. Nggih, sami-sami pun. Jadi Alhamdulillah. beruntungnya apa? Karena pertama adalah orang yang mensucikan diri, kemudian mengingat Allah, kemudian orang yang senantiasa sholat. Makanya tadi selalu Ustadz berpesan, bayang teman-teman yang
eh, bekerja di Hong Kong, misalkan ketika kontrak baru gitu ya, atau sekarang yang sudah kadang ada, usahakan sholat itu menjadi salah satu eh, negosiasi awal di awal segera dibilang disebutkan boleh sholat enggak, karena dan sekaligus dijelaskan kalau mereka tanya ya tinggal dijelaskan kita cuma pilih waktu sebentar kok, sekedar itu membersihkan diri, kemudian kami mau mau berkomunikasi, mau laporan dengan bos besar. Bos besar saya ya Tuhan saya. Ya, Hmm. tapi ya memang perlu keberanian untuk melakukan itu. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan bagi teman-teman semuanya sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung dengan senantiasa menjaga sholat, senantiasa mengingat Allah, dan yang pertama mensucikan diri, senantiasa mensucikan diri dengan beriman, dengan bertakwa kepada Allah. Baik, untuk teman-teman yang di Facebook Dompet Doa Hongkong, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dan sebagai pengingat untuk kita semua agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum Rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.